Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Meskipun Xiaoyan merasakan sudah dekat untuk memasuki alam leluhur Dewa Pertempuran, tetapi Xiaoyan masih merasakan bahwa dalam lautan bintang, dia mencoba langkah terakhir. Karena dalam penggabungan Ki Asal Dewa dan Debu Bintang, dia masih dapat merasakan tingkat bahaya di dalamnya. Meskipun tingkat bahayanya menyangkut hidup dan matinya, jika dapat berhasil, manfaatnya akan semakin besar. Setelah 100.000 bintang bergabung dalam Laut Bintang, kecepatan penggabungan Ki Asal Dewa dan Debu Bintang secara bertahap melambat seketika. Namun meskipun kecepatan penggabungan telah melambat, tapi tampaknya masih tidak stabil. Namun meskipun masih dalam krisis, Xiaoyan masih menunjukkan senyum di wajahnya dan terus menggunakan kekuatan pagoda kekosongan roh. Pada saat yang sama, penggabungan Ki Asal Dewa dan Debu Bintang terus bergabung. Yang awalnya 100.000 debu bintang, jumlahnya terus menurun menjadi 80.000 debu bintang. Akan tetapi, Xiaoyan menyadari bahwa apa yang terjadi untuk saat ini jauh dari cukup. Ketika dihadapkan dengan tekanan yang sangat besar, Xiaoyan mengerti dan Xiaoyan terus mencoba yang terbaik untuk terus menekan penggabungan 80.000 debu bintang hingga terus turun tajam, berubah menjadi 50.000 debu bintang. Jika diperhatikan, itu sudah sangat menakutkan. Karena pada saat ini, penggabungan telah menjadi 50.000 debu bintang. Sebelumnya, Xiaoyan memiliki lebih dari 40 miliar debu bintang di Laut Bintang. Tetapi mereka menyatu menjadi puluhan ribu debu bintang di Laut Bintang dengan cara yang tidak terbayangkan. Setelah debu bintang bergabung menjadi 50.000, keringat deras menguncur di dahi Xiaoyan. Meskipun matanya terpejam, tiba-tiba dia mengerutkan keningnya, seperti ada rasa ketidakpuasan di wajahnya, yang menunjukkan bahwa situasi yang harus dihadapi juga sangat mencemaskan. Karena pada saat ini, setelah debu bintang menjadi 50.000, meskipun Xiaoyan mencari dengan panik, dia belum menemukan bintang kelahirannya, seperti yang dikatakan permaisuri. Meskipun sejauh ini, Xiaoyan telah mencoba semua pengaturan dalam Ki Asal Dewa dan Debu Bintang dalam Laut Bintangnya. Terus-menerus mencari bintang kelahirannya, tetapi sampai saat ini dia belum mendapatkan petunjuk sama sekali. Xiaoyan yang tahu bahwa untuk mencapai alam leluhur Dewa Perang yang legendaris itu tidak akan mudah seperti yang dia bayangkan. Pada saat yang sama, di bawah kecemasan Xiaoyan, tiba-tiba dia memiliki pemikiran yang sangat gila dan berkata di dalam hatinya, karena di antara 50.000 debu bintang tidak ada satupun bintang kelahiran saya, jadi biarkan 50.000 debu bintang bergabung menjadi satu bintang. Meskipun saya telah menggunakan kekuatan pagoda kekosongan roh yang semakin melemah dan mencoba pengaturan apa yang dikatakan permaisuri, jika dia tidak berbohong kepada saya, seharusnya bintang kelahiran saya ada di lautan bintang ini. Namun saya masih belum bisa menemukan bintang kelahiran saya. Namun, jika dapat penggabungan semua bintang menjadi satu, itu pasti akan menjadi bintang kelahiran saya. Akan tetapi, Xiaoyan juga menyadari bahwa untuk melakukan ide gilanya tidak akan mudah seperti yang dia bayangkan di dalam hatinya. Tapi untuk saat ini, dia harus bisa menerobos bagaimanapun caranya. Jadi dia tidak akan mundur untuk menerobos alam leluhur Dewa Perang. Karena pada saat ini, Xiaoyan tidak banyak memiliki waktu untuk menundanya. Hanya dengan menerobos alam leluhur Dewa Perang, Xiaoyan dapat menerobos keabadian dengan mudah. Meskipun resikonya sangat besar, dia harus melakukannya. Pikiran Xiaoyan terdiam karena rasa krisis di hatinya, di luar pemahaman orang lain. Walaupun Xiaoyan dalam krisis, dia tetap semangat menerobos alam leluhur Dewa Perang.
bahkan lebih bersemangat untuk menerobos keabadian kaisar. Karena sebelumnya, Xiaoyan telah mengetahui dari pencarian jiwa Taisu nomor 1 bahwa Taisu telah melakukan invasi ke dunia sensi. Meskipun Xiaoyan tidak mengetahui langkah mana yang akan dia capai, entah alam leluhur dewa perang atau keabadian, tetapi menurut pemahaman Xiaoyan, situasinya pasti sangat serius. Jadi dia tidak bisa menunda waktu lebih banyak lagi. Jadi Xiaoyan harus segera menyelesaikan semuanya di sini secepat mungkin. Karena pada saat ini, Xiaoyan ingin secepat mungkin untuk bisa kembali ke dunia sensi. Dan Xiaoyan tidak peduli apakah kekuatannya cukup atau tidak. Karena jika Taisu benar-benar melakukan invasi ke sensi dan menyerang ketiadaan Laut Barat, maka Dogi dan Doji dan benua Dodi tidak akan bisa menahannya. Namun, tidak ada gunanya untuk memikirkannya saat ini, karena sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk menerobos alam leluhur dewa perang. Karena Xiaoyan mengerti bahwa dia tidak melewatkan kesempatan ini. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan pernah bisa menerobos alam leluhur dewa perang maupun keabadian. Namun untuk saat ini, Xiaoyan hanya bisa menggertakkan giginya dengan erat dan mencoba melakukan yang terbaik dengan menggunakan kekuatan pagoda kekosongan roh untuk menekan puluhan ribu ki asal dewa dan debu bintang yang gelisah, sehingga mereka akan terus bergabung di Laut Bintang. Semakin Xiaoyan dapat menyentuh ambang atas, itu akan semakin dekat dengan terobosannya. Karena Xiaoyan juga menyadari kebenaran saat ini. Untuk dapat menerobos alam leluhur dewa perang tidak akan mudah. Walaupun Xiaoyan telah mempersiapkan secara mental, namun dia tidak pernah berpikir bahwa pengaturan untuk bisa menerobos ke alam leluhur dewa perang, dia harus bisa menggabungkan puluhan miliar ki asal dewa dan debu bintang di lautan bintangnya. Sebelumnya, Xiaoyan telah menggabungkan lebih dari 40 miliar debu bintang dan telah menjadi 50.000 debu bintang, dan itu terus menyatu sampai saat ini. Setelah menjadi 50.000 debu bintang, sekarang telah turun lagi menjadi 40.000 debu bintang. Selama kultivasi gila Xiaoyan, keringat dingin terus mengalir di tubuhnya. Karena selama krisis yang dia alami sampai saat ini, jika dia gagal menerobos ke alam leluhur dewa perang saat ini, dia tidak akan mendapatkan kesempatan lagi. Terlihat dari wajah Xiaoyan sepertinya dia sangat hati-hati untuk saat ini. Sepertinya dia tenggelam dalam masa-masa yang sangat sulit. Ketika Xiaoyan melihat ki asal dewa dan debu bintang yang menyatu, dia dapat merasakan kegelisahan di lautan bintangnya, menjadi semakin tak terkendali. Bahkan jika dia terus menggunakan kekuatan pagoda kekosongan roh, sepertinya dia tidak mampu menekan kegelisahan selama penggabungan debu bintang di lautan bintangnya. Ketika permaisuri yang merasakan naik turunnya aura Xiaoyan, dia berdiri di samping Xiaoyan dalam waktu yang lama. Bahkan dia tidak berani bergerak setengah langkah pun. Secara alami, permaisuri mengetahui bahwa untuk saat ini Xiaoyan telah memasuki keadaan paling kritis. Ada apa? Kenapa nafasnya begitu terburu-buru? Kenapa dia tidak sesabar sebelumnya? Jika pikiran Anda tidak bisa tenang, dia tidak akan bisa menerobos alam leluhur dewa perang. Permaisuri berkata perlahan dan menatap Xiaoyan, seolah-olah dia mengetahui apa yang ada dalam pikiran Xiaoyan saat ini. Karena permaisuri dapat merasakan perubahan naik turunnya aura Xiaoyan, dan dia tidak dapat memahami perubahan emosi Xiaoyan dibandingkan sebelumnya. Tampaknya Xiaoyan juga bisa menyentuh kesempatan alam leluhur dewa perang yang membuat tidak bisa melepaskan dari masa-masa sulitnya dan mempengaruhi pikirannya. Jika benar demikian, mungkin akan sulit untuk menerobos alam leluhur dewa perang. Meskipun permaisuri sangat kuat, tapi dia tidak memilih membantu Xiaoyan. Sejak perang berlangsung, permaisuri hampir tidak pernah mengambil tindakan. Dan alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan adalah jika dia mengambil tindakan itu akan sangat berdampak bagi Xiaoyan, bahkan akan merugikan Xiaoyan. Seandainya permaisuri mengambil tindakan saat Xiaoyan ditangkap oleh Taisu,
dan dibawa ke dalam sarang Dewa Taisu, mungkin Xiaoyan tidak akan mendapat kesempatan untuk menerobos dan melangkah ke alam leluhur. Untuk saat ini, permaisuri hanya perlu berada di sisinya untuk melindungi Xiaoyan. Adapun keberhasilan itu tergantung dari keberuntungan Xiaoyan sendiri. Pada saat yang sama, Xiaoyan menggabungkan ki asal dewa dan debu bintang yang membuat debu bintangnya menjadi 10.000. Pada saat ini, ada 10.000 debu bintang di lautan bintang Xiaoyan dan masing-masing memancarkan cahaya yang sangat terang. Namun, Xiaoyan juga merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Karena pada saat ini, semua bintang tampak gelisah. Jika tidak ada penekanan semangat juang, bintang-bintang ini akan berhenti bergabung dan telah mencapai batas penggabungan. Namun Xiaoyan tidak lagi mencari bintang kelahirannya. Seharusnya jika bintang kelahiran itu ada, dia seharusnya sudah muncul saat ini. Setelah penggabungan menjadi 10.000 bintang, tetapi setiap bintang tampak gelisah. Jika bintang itu masih bergabung, sesuatu pasti akan terjadi. Karena penggabungan setiap bintang ditekan secara paksa, dan kemungkinan ledakan setiap penggabungan akan meningkat. Jika ledakan dari beberapa bintang itu terjadi, itu juga dapat membunuh Xiaoyan secara langsung. Meskipun Xiaoyan dapat terlahir kembali dari surga dengan bantuan jantung api, tetapi rasa takut juga menyelimuti Xiaoyan. Merasakan tekanan itu, Xiaoyan tersenyum kecut dan mulai fokus kembali. Sejak dia menggunakan kekuatan pagoda kekosongan roh, untuk saat ini dia hanya membutuhkan kegilaan yang ekstrim untuk mencapai alam leluhur yang tidak dapat dijangkau orang lain. Meledakkan diri untuk mati dan kemudian dilahirkan kembali. Karena situasi seperti ini tidak bisa dihindari, seperti dulu di makam kuno dan dapat menerobos Dodi. Saat ini Xiaoyan memilih untuk terus menekan 10.000 bintang. Dan apa yang dilakukan Xiaoyan adalah bahwa dia tidak menjaga dirinya sendiri, tetapi mengendalikan ki asal dewa dan debu bintang. Bahkan penggabungan kedua bintang dengan metode yang mustahil. Apa yang bisa dilakukan Xiaoyan sekarang adalah menekan bintang dengan gila-gilaan. Meskipun Xiaoyan tidak mengetahui tingkat keberhasilannya, Xiaoyan masih tidak yakin. Untuk saat ini, Xiaoyan telah kehilangan kewarasannya. Karena kekhawatiran di hatinya yang membuat Xiaoyan tidak dapat berpikir dengan tenang.